kali ini kakak akan menjelaskan kalian tentang teks persuasi. Teks ini dijumpai kalian nanti ketika kalian kelas 8 SMP guys. Oke? Sekarang, loh kak, kenapa sih kita harus mempelajari tentang teks persuasi ini? Ingat guys, di sini teks persuasi itu isinya untuk mengajak kita melakukan sesuatu hal yang positif. Mungkin barangkali dengan kalian mempelajari teks ini, kalian bisa membuat suatu teks yang mungkin akan mempengaruhi temanmu untuk melakukan sesuatu hal. Tapi ingat ya, hal itu harus positif. Begitu guys. Oke, sekarang kita mulai mempelajari ya. Yang pertama, pengertian dari teks persuasi sendiri itu apa? Teks yang berisi saran, ajakan, atau larangan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Ya kan? Sesuai di sini. Jadi intinya teks persuasi itu adalah teks yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Paham sampai sini guys? Lanjut. Yang kedua, kita punya ciri-cirinya. Sesuai dengan pengertiannya, otomatis ciri yang pertama apa? Mengajak orang melakukan sesuatu hal. Ingat ya, halnya harus yang baik. Lalu, yang kedua, terdapat data berupa fakta. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi dalam teks persuasi di sini itu, dia nanti diuraikan pendapat-pendapat yang mendukung dari teks ini, teks persuasi. Nah, datanya itu dia harus fakta. Jadi di sini pendapatnya itu pendapat fakta yang memang benar terjadi apa adanya. Seperti itu. Lalu, yang ketiga, ciri yang terakhir, dia mengandung kata ajakan. Seperti pengertiannya. Jadi misalkan seperti ini kata ajakan. Ingat, kalian masih ingat nggak? Kakak pernah menerangkan di sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kata ajakan, itu belakangnya ada partikel lah atau partikel kan. Jadi misalnya seperti ini. Marilah kita berdisiplin mulai sekarang juga. Nah, di sini kan ajakan. Ajakan itu apa kak? Untuk berdisiplin itu. Oke? Paham sampai sini guys? Kalau sudah paham, kakak akan menjelaskan ke yang ketiga. Apa itu? Di sini kita punya struktur dari teks persuasi. Yang pertama, dia menjelaskan tentang tesis. Tesis itu apa sih? Tesis adalah pandangan awal penulis tentang topik yang akan dibahas. Jadi di sini, di dalam tesis ini berisi gambaran umum tentang inti yang akan kalian mau mempengaruhi ke orang lainnya apa. Misal, di sini kakak bertema ini ya, kedisiplinan. Jadi tesis yang pertama seperti ini. Kedisiplinan saat ini masih belum terjadi di kalangan para siswa dan siswi. Padahal dengan kedisiplinan, maka suasana belajar mengajar akan berjalan tertib dan juga teratur. Nah, sedangkan kedisiplinan sendiri juga dapat menjadi kunci sukses dari pembelajaran mereka. Misalkan seperti itu. Jadi tesis yang berisi gimana? Oh, kalau kita disiplin, berarti itu adalah kunci kita. Kunci untuk apa? Kunci kita untuk belajar lebih teratur, lebih baik seperti itu. Itu tesisnya. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, di sini yang kakak bilang tadi ada fakta-fakta. Apa? Argumen. Ingat, argumen ini adalah pendapat penulis yang mendukung tesis. Tapi pendapatnya itu disertai dengan bukti yang real. Misalkan seperti ini. Apabila murid menerapkan kedisiplinan dalam belajar, maka suasana kelas akan berjalan tertib sehingga mereka akan merasa nyaman dalam belajarnya. Selain itu, dengan kedisiplinan yang ditumbuhkan sejak di bangku sekolah, mereka akan apa kira-kira?
mereka akan membuat hidup mereka disiplin di setiap tempat. Misalkan seperti itu. Itu adalah argumennya. Jadi argumennya itu dia menceritakan, ini loh, kalau kita disiplin bagaimana? Ini loh, kalau kita tidak disiplin bagaimana? Jadi diuraikan itu di argumennya nanti. Sedangkan di yang terakhir kita punya rekomendasi. Rekomendasi di sini isinya adalah ajakan untuk melakukan sesuatu yang disampaikan oleh penulis sendiri. Jadi ajakan. Jadi di rekomendasi setelah tadi kita menceritakan tesis tadi ya. Jadi tesis diuraikan, ini loh, kedisiplinan bisa membuat kunci suksesnya kita belajar. Yang kedua, kita diuraikan, kalau disiplin bagaimana, tidak disiplin bagaimana. Dan yang terakhir rekomendasi tadi, ajakan. Gimana? Maka dengan banyak manfaat yang kita peroleh dari kedisiplinan, hendaknya kita menerapkan kedisiplinan mulai dari sekarang, terutama di sekolah. Misalnya seperti itu. Loh Kak, rekomendasi kan ditandai dengan ajakan. Apa ajakannya tadi? Hendaknya. Hendaknya itu termasuk kata rekomendasi ya guys. Oke, paham sampai di sini? Oke, sekarang kalau sudah paham, kakak akan melanjutkan dengan topik bahasan yang terakhir. Di sini ada ciri kebahasaan. Yang pertama, kata kerja penjelasan. Kata kerja penjelas. Ingat, kalau penjelas sama seperti definisi. Biasanya ini ditandai dengan ialah, adalah, yaitu, merupakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita punya konjungsi menyatakan tujuan. Kalau tujuan berarti seperti agar, supaya, untuk, seperti itu. Yang ketiga, kita punya konjungsi sebab akibat. Nah, ini yang harus kalian waspadai. Why kah? Sebab dengan akibat itu berbeda. Sebab itu penyebabnya, tapi akibatnya apa yang akan kita terima kalau melakukan sesuatu hal seperti itu. Jadi kalau contoh konjungsi sebab di sini ada ini, sebab, karena, seperti itu. Tapi kalau akibat biasanya ada ini, akibatnya, sehingga, maka. Nah, jadi hati-hati guys. Jadi ini berbeda loh ya guys ya, antara konjungsi sebab dengan akibat. Nih contohnya tadi, ini yang sebab, ini yang akibat. Oke, paham sampai sini guys? Lalu yang keempat, di sini kita punya kata ajakan. Nah, ingat kata ajakan itu ada seperti apa? Ayo, marilah, hendaknya, seperti itu guys. Oke, gimana guys? Kakak harap kalian paham dengan apa yang kakak jelaskan hari ini. Next kita ketemu lagi dengan kakak dengan materi yang berbeda tentunya. Bye bye.